rasa itu loh, rasa bahwa ini memang mereka mendapatkan kerugian. Nah, itu diganti saja, jadi nggak minta bunga atau riba, ganti sajalah. Seperti majelis hakim tadi bilang, jangan jadi kita muflis ya, yang merugi pada saatnya nanti kita sama-sama percaya sholat, puasa habis semuanya, Ustadz nanti nggak punya apa-apa di akhirat. Nah di dunia Ustadz kaya, tapi di akhirat nggak punya apa-apa gimana? Nanti ketemu saya lagi, nah terus gimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan gugatan Wan Prestasi Yusuf Mansur yang juga melibatkan nama pemilik warung stik Jody Broto Suseno kembali bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam sidang kali ini, Hakim Ketua meminta kepada kedua pihak untuk mediasi dalam menyelesaikan masalah ini. Berikut hasil wawancara lengkap hasil mediasi dengan tim kuasa hukum penggugat kasus investasi patungan usaha Yusuf Mansur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan proses sidang yang kelima dan alhamdulillah dihadirkan oleh para pihak pertama dan pihak ketiga yang kita tunggu-tunggu. Terus dilakukan proses mediasi. Adapun untuk penjelasannya akan dijelaskan proses persidangan ini oleh Pak Zulkarnain, dan proses mediasi nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Pak Agus. Mungkin silakan Pak Zulfikar. Ya, ingin saya sampaikan pada sidang yang kelima tadi, jadi sesuai dengan Perma nomor 1 2016, Hakim memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat itu untuk mediasi. Kenapa begitu? Karena ini pertimbangan hakim kita tadi kan sesama umat, selesaikanlah masalah-masalah itu sebisa mungkin ya secara damai, yaitu islah. Tujuannya juga ya, pesan kepada kami juga tadi, kalau bisa jangan ada unsur riba di sana sebagai penggugat ya, tapi benar murni bisa mengganti kerugian dari para korban ini oleh tergugat, gitu. Jadi tidak ada unsur riba. Jadi istilahnya tadi disebut muflis, supaya kita juga untuk tergugat itu membantu agar tidak kena muflis ya. Artinya muflis itu jangan menjadi umat yang bangkrut pada hari kiamat ya. Itu tidak bangkrut, artinya segala amal sholat, puasa, lalu ada masalah-masalah, salah satunya adalah hutang yang tidak diselesaikan. Itu Rasulullah SAW itu sudah menyampaikan hadisnya, orang-orang muflis adalah orang-orang yang merugi pada saat hari kiamat ya, karena ada masalah-masalah hutang tadi. Jadi kita harapkan ya kepada Ustadz Yusuf Mansur ya, mau mediasi ini secara wajar. Kami minta yang wajar kalau tadi ya, kita harapkan wajar, dan majelis hakim memberikan waktu 1 bulan untuk mediasi ini. Apabila diselesaikan dalam 1 minggu ya lebih baik, tapi apabila tidak bisa diselesaikan, dikasih waktu 1 bulan untuk menyelesaikan ini. Apabila tidak selesai, maka pengadilan akan dilanjutkan. Tapi sekali lagi harapan saya tetap kita ini mediasi selesai. Pada Ustadz Yusuf Mansur ini bisa menyelesaikan ini di forum mediasi ini. Begitu sih harapan saya. Ya, coba Mas Agus apa ya, yang mungkin saya sedikit menambahkan dalam proses mediasi. Tadi kita sudah melakukan mediasi dengan hakim mediator. Kita menawarkan proposal perdamaian pada pihak tergugat 31, 32, dan 33. Di mana inti dari penawaran kami adalah mengembalikan pokok
ya. Pokok investasi dari para penggugat yang pada tahun 2013 itu 10 juta dengan dikonversi dengan harga emas pada saat kita mengajukan gugatan, yaitu pada bulan Desember tahun 2021 gitu. Dan di situ juga contohnya seperti misalnya nilainya 600 di harga emas itu tahun 2013 600. Pada kita ajukan gugatan bulan Desember itu tahun 2021 menjadi 931.000 per gramnya. Ya kan, ya, jadi nanti dikonversi gitu. Jadi disesuaikan itu untuk memenuhi rasa keadilan. Dan kita juga mengesampingkan janji-janji yang pernah disampaikan oleh Pak Yusuf Mansur, yaitu 8% keuntungan dari setiap tahunnya, itu kita kesampingkan. Ya, karena kita terbuka, ya kan, terbuka untuk proses mediasi ini, dan kita juga tidak ingin berlarut-larut karena kasihan juga pada korbannya, kasihan juga pada korban-korban ini sudah menunggu lama. Dan selain kita minta ganti rugi pokok, dan kita juga minta ganti rugi imaterial, yaitu terkait masalah selama proses penyelesaian ini kan sudah lama sekali nih ya, dari tahun 2013 sampai 2021, yang mana mereka juga sudah lelah bolak-balik naik pesawat dan juga sudah menginap. Sudah banyak yang dikorbankan, yang seharusnya itu dana bisa dikelola oleh mereka untuk biaya sekolah anaknya atau untuk usaha yang lain, namun tersendat. Itulah yang sangat kami sayangkan gitu kan. Dan itu juga sudah kita sampaikan kepada kuasa dari para tergugat, dan tergugat akan melakukan diskusi kepada prinsipal lebih dahulu, ya kan, apa akan tanggapannya nanti mungkin pada saat mediasi selanjutnya, yaitu 1 minggu dari sekarang. Ya, kita berharap semoga apa yang kita inginkan itu terlaksana lah, sama-sama ya, semua tidak ada permasalahan lagi gitu. Mungkin menurut saya cukup. Nanti ada tambahan? Saya tambahin ya. Saya tambahin tadi di ruang mediasi itu ada mediator menyampaikan bahwa diharapkan nanti para prinsipal ini hadir. Pada saatnya ya hadir, yaitu siapa ya, salah satu mungkin yang kita harapkan hadir itu Yusuf Mansur, Ustadz ya, maksud saya Ustadz Yusuf Mansur untuk bisa hadir. Jadi tadi adalah kita menyampaikan proposal kepada pihak tergugat, lalu pihak tergugat menerima proposal, cuma memutuskan tidak bisa karena harus disampaikan kepada Ustadz dulu. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya mungkin kita akan dapat jawaban dari lawyer Ustadz Yusuf Mansur ini apa. Ya, kita lanjutkan mediasi di minggu berikutnya, 1 minggu dari sekarang. Begitu. Terima kasih. Ada yang tambahin? Proposal detailnya gimana Pak? Ya. Proposalnya detailnya soal apa aja? Proposal yang kita harapkan tadi sudah dikatakan oleh Pak Agus ya, isinya tadilah bahwa kita minta ganti rugi yang konversi emas itu pada tahun sekian tuh nilainya berapa, sekarang nilainya berapa, karena memang penting itu ya, karena uang 10 juta dulu sekarang beda, nggak dapat apa-apa. Lalu masalah imaterial ya, imaterial juga ya harus dipertimbangkan oleh Ustadz. Selama itu tuh orang datang cari-cari Ustadz ya, naik kendaraan, pulang lagi, nginep di sini, itu kan ada kerugian. Awalnya 10 juta, tapi akibat cari-cari Ustadz ini mereka habis, dana habis, semua habis, dan berapa tahun. Nah itulah harus dipertimbangkan oleh Ustadz. Rasa itu loh, rasa bahwa ini memang mereka mendapatkan kerugian. Nah itu diganti saja, jadi nggak minta bunga atau riba, ganti sajalah. Seperti majelis hakim tadi bilang, jadilah, jangan jadi kita muflis ya, yang merugi pada saatnya nanti kita sama-sama percaya sholat puasa habis semuanya, Ustadznya dia nggak punya apa-apa di akhirat. Nah di dunia Ustadz kaya, tapi di akhirat nggak punya apa-apa, gimana? Nanti ketemu saya lagi, nah terus gimana Ustadz? Nah ini saya sampaikan ya, dan Ustadz Yusuf Mansur harus mengerti. Saya ini walaupun advokat, Ustadz Yusuf Mansur punya jamaah. Saya juga tergabung dari jamaah Az-Zikra almarhum ini Arifin Ilham. Jadi cobalah kita ini sama-sama damai. Saya menyampaikan ini atas rasa persaudaraan ya, bukan permasalahan hukum saja. Jadi ada rasa persaudaraan di antara kita ini loh Ustadz. Ya itu harapan saya ya. Terima kasih Pak Tony. Ya, kalau saya tambahkan dari majelis hakim, alhamdulillah sampai tadi berdalil ya.
kita sama-sama orang muslim, ya kan, ya supaya diutamakanlah bisa islah. Nah, jadi proses mediasi inilah yang kesempatan buat para tergugat, ya, terutama Haji Yusuf Mansur untuk bisa menyelesaikan, jangan sampai istilahnya berlarut-larut. Ya. Kalau berlarut-larut nanti justru jatuhnya yang menganiaya klien-klien kami kan, nah, sudah dari 2012, 13 sampai 2022 kan gitu. Insya Allah duit segitu nggak seberapa lah, kecil bagi beliau-beliau ini kan, bagi Haji Yusuf Mansur, bagi Haji Jody Broto Suseno, nah itu sesuatu yang kecil ya. Kita menghindar supaya jangan sampai ini ada penganiayaan yang kedua kali, sehingga apa? Sehingga tidak ada penyelesaian, jangan sampai ke pokok perkara. Kalau sampai pokok perkara ya makan biaya lagi, makan waktu lagi, ya kan, makan tenaga lagi kan. Itu pada pihak dengan nomor perkara 199 perdata gugatan cukup untuk ke pusat informasi.